Jadi inilah khotim. Khotim itu strukturalnya kita punya guru kita para habaib ini pemilik aset asli agama ini adalah para ahli bait. Kita ini adalah sales-salesnya yang ingin berkhidmah, struktur khidmah. Mudah-mudahan jelas kita yakin saat ini sudah sampai kepada Rasul. Sampai kita diperintah tahakkuk biajzika. Kalau kamu tuh lemah, maka yamudduka bi qudrati. Kalau ajzun ini minal adam ilal wujud wa minal wujud ilal adam. Kita ini kalau udah direkom oleh guru jadi pimpinan, beliau direkom oleh kakaknya jadi, wah ini dari tidak ada menjadi ada ini. Sudah mau membantah ini kakak, mau membantah ini guru. Jadi dari tidak ada menjadi ada, masuk struktur ini kita tidak mampu mendelet, tidak berani. Nah ini kita ajzu. Kalau kita sudah jadi muridnya guru, kalau kita sudah jadi muridnya habaib, kita tidak akan berani mundur, nggak jadi lagi, tidak akan berani. Tapi kelanjutan pembawa beban, pembawa amanah ini kita merasa lemah, tidak mampu meniadakan, mau melanjutkan berat, maka tapi perasaan lemah ini juga tidak bisa menghindar. Maka kalau di dalam istilah Ihya Ulumuddin itu anta majburun bil ikhtiar, maka kamu dipaksa untuk milih. Saya tidak milih jadi khotim pun mati, saya milih pun mati, maka saya milih tetap jadi khotimnya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Diberitahu oleh guru, tidak berani bilang iya, tidak berani bilang tidak berani. Yang respek samitna wa atokna, kami khotim ya. Maka ya mudduka bi qudrati, Allah akan memberi sebuah kemampuan. Alhamdulillah gedung PCNU terwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang selalu kami muliakan, kami takzimi para habaib, para kiai, wabil khusus Habib Muhammad Al-Jufri, Habib Toha Al-Jufri yang hadir di sini. Alhamdulillah, Kiai Haji Zamroni Hasan, beliau juga sebagai Rois PW Surya Kalimantan Barat, mestinya yang menyampaikan sambutan beliau. Yang kami hormati Haji Sukir, wabil khusus panitia pelaksanaan 1 abad NU Kuburaya, mudah-mudahan kasih kesehatan Mas Darwis dan seluruh pengurusnya dan seluruh hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Yang kita tunggu-tunggu beliau Kiai Haji Abdullah Kafabi Mahrus beserta rombongan dari Lirboyo. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat selalu, menyebarkan ilmu-ilmu yang di dalam diri beliau telah terukir sebagai pewarisnya, dan mudah-mudahan kita sebagai murid-muridnya yang siap akan meneruskan perjuangannya. Allahumma amin. Ini saya gimana ini? Yang tertulis itu bukan saya. Jadi saya masih terkenang ini tentang ngaji hikam. Jadi malam Selasa pagi ini saya ngaji hikam. Mau tak tinggalkan bagaimana? Enggak, saya tinggalkan ini Habib Toha, Habib Muhammad, terus saya juga. Alhamdulillah tadi sempat saya ngaji Bu. Jadi di dalam ber-NU itu saya sangat ingat sekali kepada hikam yang saya kaji. Tadi saya ngaji itu inturidu uruda
urudal mawahib al-ilahiyah. Kalau engkau menginginkan datangnya pemberian dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fatahakko ausofaka yamudduka bi ausofi. Pastikanlah sifat dirimu dulu, baru Allah akan menolong dari sisinya sifatnya dianugerahkan kepada. Di dalam ber-NU kita harus memastikan sifat kita sebagai khodim. Apalagi di kanan kiri saya ini para kiai besar habaib. Jadi kami ini tidak pernah bisa melupakan siapa diri saya asalnya. Tidak bisa melupakan bagaimana saya memulai ngaji yang dari keluarga kecil, dari orang kecil. Tidak bisa pernah lupa itu saya. Jadi kalau sekarang jadi Rois PW Surya Kalimantan Barat, sifat itu nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Nah sehingga yang ada netes ngalir dalam perasaan saya itu hanya apa dawuhnya guru-guru saya. Sehingga insya Allah sebelum bulan Ramadan ini PWNU akan melaksanakan pelantikan, insya Allah di Pondok Pesantren Darul Hidayah. Jadi kita memastikan siapa diri kita ini, diri kita sebagai khodim, sebagai khodim. Di dalam ber-NU kalau kita pastikan diri kita sebagai khodim, sebagai hamba-hamba Allah, maka di situ ada sebuah keinginan menjadi pelayan para guru, para kiai, para habaib. Ketika kita pastikan itu sebagai pelayan, sebagai khodim, dengan benar-benar ikhlas sampai gedung ini berdiri, koin berapa ribu rupiah, 1.000, 2.000 rupiah, itu sungguh-sungguh nampak wujud pengabdian, nampak wujud pengabdian. Kalau kita melihat kecil itu, maka kita melihat diri kita kecil. Setelah kita lihat diri kita kecil, pasti dan diri kita kecil, nah itulah khotim, itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat hamba ini yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam mengemban amanah, risalah dan nubuwah. Sehingga ini kalau diwarisi umatnya, Masya Allah, terjadi rasa nikmat yang luar biasa. Walaupun koin tadi kita masukkan, walaupun kecil pengabdian kita, maka terasa nikmat. Tidak akan berdiri gedung semegah itu kecuali terjadinya saling bahu membahu, saling bantu membantu, saling mensupport, sehingga kumpullah sekian koin menjadi sampai 200 juta. Subhanallah, subhanallah. Nah itu ketika kalimat melihat kecil itu, nah itu khotim. Tapi yang kecil ini digandengkan di dalam sunatullah, digandengkan, disambungkan tak terhitung, sambung menyambung menjadi satu. Itulah organisasi, itulah Nahdlatul Ulama. Maka pastikan dirimu siapa, adalah khotim NU. Kita tidak melihat sebesar apa, tapi kita melihat pengabdian kita. Kalau bukan guru masai yang perintah, maka kita tidak akan bisa berkumpul seperti ini. Kalau bukan habaib yang ada di tengah-tengah kita, kita tidak bisa kumpul seperti ini. Maka dirincikan tahakkuk, pastikanlah bahwasannya dirimu bidzillika yamudduka biizzi. Pastikan dirimu rendah. Karena apa? Kalau kita membayangkan mau punya gedung, kita membayangkan mau pelantikan, belum membayangkan biayanya berapa, rendah hatinya. Sampai ingat juga kepada Haji Sukir, PWNU ini mau membangun gedung juga, membayangkan tanah belum ini. Kemarin tak sampaikan kepada Mas Darwis, sampaikan salam saya kepada Haji Sukir, PWNU perlu tanah.
Tapi saya nyampaikan begini nih, justru ya Allah, ini PC sudah punya, PW belum punya. Ya Allah, kami dikasih aman, ya Allah. Ini memastikan diri itu apa? Lemah. Tahakkuk bidzillika ya mudduka biizzik. Sehingga nanti kita walaupun lemah, di dalam diri ada nyumber, mulut, warid. Jadi memastikan diri. Kemudian kita kalau berbuat bukan dari diri kita sendiri, dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah meridhoi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang NU itu berangkat dari kecil, poin yang kecil, rendah seakan. Tapi rendah ini kita pastikan memang kita ini rendah di dalam berkhidmah. Tapi kerendahan ini nyumber dari dalam hati. Ya Allah, kami kepingin berkhidmah, ya Allah. Terimalah ya Allah. Maka ya mudduka. Di dalam yang rendah ini kita bersolawat, nikmat rasanya, tahakkuk. Maka ya mudduka. Yang kedua, tahakkuk bidu'afika ya mudduka bi khaulihi wa quwwatihi. Pastikan kalau dirimu adalah seorang hamba yang lemah. Karena apa? Kita satu orang harus mengurusi sekian banyaknya. Kuburaya saja harus mengurusi sekian banyak kecamatan. Kalau PW harus mengurusi sekian 14 kabupaten. Maka yang nampak ketika kita melihat lemah, kata-kata lemah ini kita harus sesuai syariat Allah, patuh dalam perintah, kemudian meninggalkan larangan. Kita lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Di dalam berkhidmah di NU harus tetap bersyariat. Apa perintah Allah, apa larangan-larangan kita pegang, sehingga kita nampak lemah. Kita sendiri saja lemah, apalagi berhubungan dengan dua orang, MWC, PC, ranting. Nampak kita ini lemah. Tapi di balik kelemahan, di dalam batin ada suara ingin berkhidmah di dalam NU. Insya Allah ya mudduka bi quwwatihi. Jadi kita tidak membayangkan kita mampu, kita bisa, kita kuasa, tidak. Tapi kita membayangkan diri sendiri yang lemah dan ada keinginan untuk mengambil versi kita. Setelah kita dikasih yang mudduka bi quwwatihi, itu bersolawat itu enak. Beliau Habib rohani keliling, saya bayangkan kayak apa capek beliau. Tapi karena sudah yang mudduka, dapat pertolongan madad, yang mudduka itu al-madad, dapat madad dari Allah. Tipu. Jadi yang kita pastikan bukan pasti kita berhasil, tidak. Pastikan dirimu siapa adalah khotim. Insya Allah Bitoha ini tidak hanya 1,5 tahun. Kita semuanya rindu. Pernah saya pertama kali jadi rois, kok roisnya saya sedih, strukturnya di bawah saya Bitoha. Saya berani nggak berani, saya sowan sama beliau, sowan di BRI. Beliau bertanya, siapa yang masuk nama saya? Rekom Habibmu dulu. Tentang rekomnya Habibmu, nggak ada pertanyaan selanjutnya. Ya Allah. Jadi kami tidak bisa berbicara ini, bahagia sekali. Insya Allah la yadurru di dalam ber-NU. La yadurru ma'asmi syai'un bil abdi wala bisana. Masya Allah manfaatnya, bahkan barokah bihudurikum, antum ada di struktur. Masya Allah subhanallah. Diletakkan saja ini tidak berbuat, Masya Allah. Apalagi sekarang. Nah, nanti berlanjut terus. Jadi kami tidak hanya husnudzon, yakin deh, yakin. Nah, jadi inilah khotim. Khotim itu strukturalnya kita punya guru kita, para habaib ini pemilik aset asli agama ini adalah para alif. Kita ini adalah salesnya
yang ingin berkhidmah, struktur khidmah. Mudah-mudahan jelas kita yakin sanad ini sudah sampai kepada Rasul. Sampai kita diperintah tahakkuk diajzika. Kalau kamu tuh lemah, maka yamudduka bi qudrati. Kalau ajzun ini minal adam ilal wujud wa minal wujud ilal adam. Kita ini kalau udah direkom oleh guru jadi pimpinan, beliau direkom oleh kakaknya jadi, wah ini dari tidak ada menjadi ada ini. Sudah mau membantah ini kakak, mau membantah ini guru. Jadi dari tidak ada menjadi ada, masuk struktur ini kita tidak mampu menderek, tidak berani. Nah ini kita ajzu. Kalau kita sudah jadi muridnya guru, kalau kita sudah jadi muridnya habaib, kita tidak akan berani mundur, nggak jadi lagi, tidak akan berani. Tapi kelanjutan pembawa beban, pembawa amanah ini kita merasa tidak mampu meniadakan, mau melanjutkan berat, maka tapi perasaan lemah ini juga tidak bisa menghindar. Maka kalau di dalam istilah Ihya Ulumuddin itu anta majburun bil ikhtiyar, maka kamu dipaksa untuk milih. Saya tidak milih jadi khotim pun mati, saya milih pun mati, maka saya milih tetap jadi khotimnya Nahdlatul Ulama. Karena apa? Diberitahu oleh guru, tidak berani bilang iya, tidak berani bilang tidak berani. Yang respek samitna wa atokna, kami khotim ya. Maka ya mudduka bi qudrati, Allah akan memberi sebuah kemampuan. Alhamdulillah gedung PCNU terwujudkan. Ini berapa tangan yang terlibat? Ribuan, tapi dari yang lemah tadi, tapi telah dikasih madad oleh Allah. Ya mudduka bi qudratihi bi quwwatihi sampai diisihi. Mudah-mudahan ini benar-benar anugerah Allah dari ketulusan kita mengabdi. Kita tidak menentukan sekarang siapa satu persatunya, tapi semua Jamiah Nahdlatul Ulama. Nggak melihat di mana yang di atas, di mana di bawah, pokoknya semua jadi satu adalah Nahdlatul Ulama, para khotim. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita hikmahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nawaitu lillahi ta'ala wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.